kita PA Benowo. PA Benowo, Yesus dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Wah, di pagi ini pasti masih semangat ya adik-adik Kak? Pasti Kak, apa tuh udah rapi kan? Iya, Udah siap udah mau siap. ujian UN. Oh ya, jangan lupa siapin Alkitabnya ya adik-adik. Betul. Oke. Supaya nanti nggak bingung mau firman cari-cari Alkitab Iya. gimana ya Alkitabnya. Betul. Oke. Kalau So- gitu, mari kita berdiri. Kita mau muji nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Silakan Kak. Pakai gerakan ya. Ikuti Kak Diana. Dan Kak Nat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke, tadi bunga lebih indah dari semuanya. Terus apa lagi Kak? Kasih Yesus pelangi. Nah, kasih Yesus itu juga sebegitu indahnya adik-adik. Kalau bunga di taman aja adik-adik lihat indah, apalagi kasih Yes. Yesus. Oke, kalau gitu kita mulai berdoa pembuka Betul, ya adik-adik. kita mau doa pembuka dulu. Kakak Natali pimpin ya. Ya. Ikuti Kak Natali sama-sama. Kak Natali di sini, adik-adik di rumah gitu ya. Adik-adik akan diwakilkan oleh Kak Diana dan Kak Ferry. Siap. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus karena Tuhan telah Yesus memberkati kami telah memberkati kami dari malam tadi tadi hingga pagi ini hingga pagi ini akan beribadah akan beribadah dalam jaringan bersama keluarga kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkatilah jalannya ibadah ini agar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, Agar kami bisa bisa menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah adik-adik tetap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu berhimpun semua. Silakan Kak. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, terima kasih sudah kumpulkan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong beri kami hikmat, bukakan otak pikiran kami, supaya kami bisa ya Tuhan dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wow, adik-adik masih semangat ya, karena sebentar lagi kita akan sama-sama dengar kabar baik dari firman Tuhan. Oke. Sekarang kita sama-sama siapkan Alkitabnya. Ya, sudah di tangan semua kan ya? Kan ini mau firman. Sama-sama kita buka di Mazmur pasal 104. Semuanya dibuka. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5. Kak Diana, sudah? Sudah, Kakak, Kak, sudah? ready. Sudah. Kalau sudah siap, kita sama-sama berdiri mau baca firman Tuhan. Baik, untuk pembacaan firman Tuhan kali ini kita akan bacanya berbalasan ya Kak. Siap. Nanti Kak Natalia yang menjorok keluar dan Kakak Felix dan Kakak Diana menjorok ke dalam, Oke. seperti membaca Mazmur biasanya. Siap Oke? Kak. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai yang kelima. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Oke, adik-adik boleh kembali duduk. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Ya, Kak. apa itu, Kak? Hari ini kita mau belajar tentang menghargai. Menghargai apa? Menghargai lingkungan kita. Wah, lingkungan kita. Contohnya Lingkungan apa? itu apa sih, Kak? Seperti mungkin pohon. Oh, benar. Sama tumbuh-tumbuhan. Benar ya, Kak Feli? Betul, betul. Nah, seperti itu. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan itu. Adik-adik kan tadi sudah baca ya, kalau misalnya semua itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan juga sudah ciptakan segala sesuatunya pada awal sebelum kita diciptakan. Nah, oleh sebab itu sebelum manusia diciptakan itu Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya loh adik-adik, terang dan gelap, darat dan laut, lalu tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan. Nah, dan semua itu dipersiapkan Tuhan untuk kita. Bisa dibaca nih di Kejadian pasal 1 itu kan kayak awal mula penciptaan. Betul, runtutan penciptaannya Tuhan Yesus, betapa sayangnya loh Tuhan Yesus itu di firman itu menciptakan semuanya. Setelah semuanya siap, lalu Dia ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Allah sendiri kayak gitu loh. Nah, karena sudah disediakan semuanya dari awal hingga akhir itu kan, akhirnya manusia diciptakan kembali. Lalu tugasnya manusia itu ngapain? Tugasnya ngapain ya, Kak? Kan sudah semua ya? Kak. Apa menjaga, Kak? Nah, tugas selanjutnya adalah menjaga, menghargai untuk semua ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan, dari hewan, tumbuhan, dan semuanya. Dan sekarang kalau misalnya dilihat-lihat sekarang, kalau zaman sekarang nih adik-adik, kita lihat sama-sama apa yang menjadi bahkan isu dunia, menjadi apa tuh isu itu apa ya, Kak? Permasalahan di dunia. Lingkungan. Itu, Kak. Akhir-akhir ini sih aku baca tentang sampah ya, Kak. Sampah. Lalu apa lagi, Kak? Itu, Kak, banyak polusi. Terus banyak hutan-hutan ditebang, Kak. Jadinya hewan-hewan banyak yang mati. Benar Tidak sekali. punya tempat tinggal. Salah satunya adalah tentang pohon ya, Kak ya. Ya, pohon itu kan yang ada di hutan-hutan itu sebagai rumah atau tempat tinggal dari hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya. Tapi zaman sekarang malah semuanya itu ditebangi, dihabisin untuk kepentingan manusia sendiri. Betul. Itu betul atau tidak ya, Kak, perbuatan seperti itu? Wah, itu tidak baik. Itu baik, perbuatan ya, yang tidak baik. Kalaupun adik-adik mau menggunakan pohon, ya adik-adik harus melakukan, misalnya tebang pohon, sebenarnya nggak apa-apa, karena kan memang semuanya disediakan Tuhan untuk manusia gunakan. Tapi kita harus menggunakannya dengan bijaksana, ya, jangan berlebih. Kalaupun adik memang pakai yang banyak, misalnya kita manusia itu menggunakan untuk memang dalam skala yang besar, nah adik-adik juga harus merawat itu kembali. Namanya itu reboisasi, Kak. Oh, reboisasi ya, Kak. Jadi kita menanam ulang lagi si pohon-pohon supaya kita ya ketika habis kita sudah siap ada lagi gitu loh, bertumbuh. Benihnya tumbuh lagi supaya generasi ke generasi. Jadi misalnya adik-adik sudah besar nih ya kan, adik-adik sudah tumbuh besar, lalu nanti adik-adik punya anak, misal Kak Natali kan sudah besar nih, Kak Diana, Kak Felix semuanya udah besar, terus nanti kita sudah punya anak, nanti masa anaknya nggak hidup pakai pohon, padahal kan pohon itu tempat sirkulasi udara segar. Betul. Biar adik-adik juga merasakan udara segar sampai generasi ke generasi. Betul. Dari tumbuh-tumbuhan hijau, salah satunya juga adalah pohon. Nah, kan sedih kalau pohon itu ditebangin semua ya, Kak. Lingkungan kita itu harus dijaga. Coba Kak Natali itu pernah lihat di sosial media ya. Jadi di sosial media itu ada seorang artis,
itu artisnya itu punya keponakan masih kecil perempuan, dia itu tinggalnya di luar negeri. Lalu dia bilang sama tantenya, jadi ceritanya dia ngomong ke tantenya, tante kenapa kok kita banyak menebang pohon, katanya gitu. Kasihan kan hewan-hewan jadi tidak punya rumah, mereka harus lari-lari terus cari rumah, pindah-pindah tempat, terus mereka bisa mati gitu katanya, mereka bisa punah, bisa nggak ada hewannya. Nanti kalau misalnya aku sudah besar, aku nggak bisa lihat hewan gimana gitu kan, bisa nggak tante melakukan sesuatu untuk hal itu kayak gitu. Nah bisa, mungkin tante dia bilang sih pertamanya, aku di sini cuma bisa menanam satu pohon di depan rumah, dia bilang gitu. Terus tantenya bilang itu adalah perbuatan yang baik dan benar loh. Kamu mulai dari satu, lalu kamu memberikan dampak itu kepada orang-orang di sekelilingmu. Setiap orang menanam satu, dan akhirnya setiap orang punya satu pohon, dan pohon akhirnya ada kan? Jadi banyak kan kayak gitu. Jadi satu perbuatan kecil, satu perbuatan baik kecil yang kita lakukan itu jangan dipandang sebelah mata juga loh Kak. Betul. Karena dari situlah semua bisa berproses, bisa mencontoh perbuatan baik itu ya Kak. Betul, kayak gitu. Ya itu salah satunya, seorang anak kecil aja bisa sadar kalau misalnya gak ada pohon di dunia ini itu akan susah. Gak cuman hewan ya adik-adik, tapi cuaca, terus suhu akan semakin panas. Nah, kalau semakin panas kan nggak enak ya. Siapa yang suka kepanasan? Nggak suka ya. Enaknya kalau yang sejuk gitu udaranya ya, segar, terus habis gitu bersih, bisa menghirup betul yang segar gitu kan. Kalau panas gersang gitu udaranya kotor kan, berdebu-debu gitu, jadi bikin sesak nafas Kak. Betul sekali. Nah sekarang itu adik-adik sudah jadi tugasnya kita semua Kak, untuk jaga lingkungan kita, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan begitu banyak di dunia ini untuk kita jaga dan rawat kayak gitu. Nah kalau adik-adik sudah mengerti nih, misalnya kecil-kecil aja di rumah adik-adik ada biasanya kan tanaman-tanaman kecil. Minta tolong mama ya Kak, ajarin aku tanam ini dong Ma. Dari kakak Layan itu loh Kak, itu menyuruh kita untuk menjaga lingkungan Ma, aku pengen Ma gitu. Mamanya pasti bantu kok ya Kak ya. Misalnya nggak menanam, biasanya kan anak cowok agak biasanya kurang ini ya Kak, kurang familiar, kurang minat dengan menanam. Mungkin bisa aja bantu menyiram sederhana kan. Nah itu juga salah satu cara bagaimana kita merawat dan menjaga lingkungan kita. Siram aja kan, misalnya adik-adik lagi sekolah di rumah nih, setelah sekolah aduh pusing, suntuk, banyak PR, mungkin boleh istirahat dulu. Nah istirahat itu ini loh, siram-siram tanaman, matanya jadi segar, jadi kayak menghirup udara yang ngantuk lagi, hirup udara yang lebih segar, akhirnya semangat lagi dia mau kerjain tugas, mau kerjain apapun. Bener ya Kak ya? Betul ya. Sederhana aja, siram-siram daripada main game lagi, matanya lihat lagi komputer, lihat lagi HP gitu kan. Mending kita belajar untuk peduli menjaga tanaman, lingkungan di sekitar kita. Sederhana kan caranya Kak? Sederhana banget Kak, ya kan? Udah dimengerti Cuman Kak. Siram-siram gitu. Tapi siram-siramnya jangan dibuat main ya, jangan sampai potnya banjir iya, nanti malah tanamannya jadi layu karena kebanyakan air. Secukupnya nih. Kalau misalnya adik-adik nggak mengerti secukupnya itu semana Kak, tanya mama, tanya papa. Ma ini cukup nggak Ma disiramnya Ma? Gitu, tanya gitu dong. Ya, bangun komunikasi juga sama orang tua Kak. Tanya, kalau tanya itu nggak apa-apa loh, kan namanya juga bertanya ya Kak ya. Betul. Oke kalau gitu. Udah sekali ya Kak. Udah dong, Kak Felix bisa ya Kak ya. Bisa Kak. Nanti Kakak juga akan. Kak Natali juga akan sama-sama belajar, ya kan? Bener juga tuh, maksudnya hal sederhana siram-siram gitu doang, gitu kan. Nah, dan itu juga adalah salah satu bentuk kita bersyukur ya sama penciptanya. Tuhan terima kasih ya karena sudah memberikan aku tanaman-tanaman segar ini, sehingga aku boleh menghirup udara yang segar di dekat rumah. Betul. Oke, mantap. Siap. Kalau gitu boleh ditutup sama-sama Alkitabnya adik-adik. Nah nanti langsung dipraktekkan ya. Nanti kakak Layan kita tanya sama mama papa yang ada di grup WA. Gimana nih mama papa
apa-apa, adik-adik sudah adik-adik mulai sudah menjalankan apa ya, mulai peduli. belajar, udah mulai belajar peduli Peduli. terhadap lingkungannya nggak nih gitu, siram-siram tanaman mungkin atau sebagainya gitu ya. Nanti ya, ini PR berarti Iya. ya, boleh lah ya jadi Kakak-kakaknya PR tanya di kali-kali grup WA kan ya ya. kita kasih PR, cuman siram tanaman aja, PR-nya siram tanaman Iya. aja. Kita coba belajar sehari minimal sekali. Iya, Oke, betul. jadi nanti minggu depan ditanya berarti udah 7 hari kan? Iya. 7 hari nanti kita tanya sudah berapa kali, ya bolong-bolong 1-2 nggak apa-apa lah ya. Masih Tapi, belajar. Mama masih belajar, tapi Iya, jangan iya. disengaja bolongnya. Iya, iya. Jangan males-malesan juga. Males aku mah, masa nyiram-nyiram gitu kan. Kan harus peduli adik-adik. Oke, nah sebelumnya kita akan sama-sama tutup firman Tuhan ini dengan berdoa sama-sama dengan doa syafaat. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami, karena kami boleh sama-sama Tuhan menjalankan ibadah PA hari Minggu ini tanggal 10 Januari. Setiap pribadi Kau berkati ya Bapa, dan kami Tuhan juga telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh memberkati hidup kami Tuhan, boleh menjadikan kami anak yang peduli terhadap lingkungan kami Tuhan, mau menjaga lingkungan kami Tuhan dengan perbuatan yang sederhana saja Tuhan. Kami peduli dengan tanaman di depan rumah kami, sehingga kami mau menyiraminya tiap hari sehingga tanaman-tanaman itu boleh tumbuh dan memberikan udara yang segar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami untuk belajar bersama-sama ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu, kasih-Mu akan selalu melimpah kepada kami semua ya Bapa. Hari ini pula Tuhan, kami sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Kiranya Bapa, setiap persoalan yang sedang kami lewati Tuhan, kami boleh melewatinya dengan baik Tuhan. Kami boleh melewatinya tanpa kami tidak bisa melewatinya tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur kami boleh bertahan hingga pada hari ini atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan Tuhan, juga Bapak Polisi, Bapak Presiden dan juga jajarannya ya Bapak yang telah bekerja keras untuk menegakkan protokol kesehatan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya ada kerjasama yang baik antara kami semua Tuhan, ada toleransi yang baik Tuhan di antara kami semua, agar sama-sama Tuhan boleh memerangi COVID-19 yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kiranya Bapak penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Dan kami pula berdoa bagi gereja-gereja dimanapun gereja-gereja berada Tuhan, berkatilah dan selalu lindungilah. Dan terutama kami berdoa bagi gereja GPIB Benowo Tuhan, jemaat, majelis, penatua, Bapak Pendeta kami, Jeffrey Yuwanto dan keluarga. Kiranya Bapak Kau berkati dan tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kasih karunia-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bu, terima kasih ya Bapak. Kami juga terkhusus hari ini berdoa bersama-sama bagi anak-anak layan kami Tuhan, adik-adik PA Tuhan. Berkatilah Bapak tumbuh kembangnya Tuhan. Kerinduan kami terbesar adalah Bapak, mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh selalu Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang manis Tuhan, yang baik, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Berikanlah mereka teman-teman yang baik Tuhan, dan jadikanlah mereka berkat Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap orang tua yang sudah menjaga dan merawat adik-adik layan ini. Kiranya Kau selalu berikan mereka kekuatan Tuhan, berkat yang cukup Tuhan, agar Tuhan boleh mendidik adik-adik layan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk setiap kakak-kakak layan Tuhan, Kak Afi, Kak Diana, Kak Dian, Kak Cynthia, Kak Felix, hamba Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar dalam pelayanan kami boleh melakukan yang terbaik ya Bapak. Dan hari-hari ini Tuhan kami kedatangan Tuhan Kak Siren Tuhan. Kiranya Tuhan kami dengan Kak Siren Tuhan boleh sama-sama Tuhan bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi dalam PA ini Tuhan. Biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami bersama Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan pelayanan kami Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa yang kurang dari sempurna ini kami hantarkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami doa sempurna.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk responi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta. Bait 1 dan 2 ya. Tuhan pencipta semesta, Engkaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ayat yang kedua. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dimasukkan di amplop, ditulis tanggal ibadah minggu tanggal 10 Januari 2021. Dari Nanti- PA. Dari PA. Dari PA nanti dikasihkan ke orang tua biar orang tua memberikan ke gereja. Oke, siap. Lagu kali ini dari apa Kak? Kita bakti bukan karena upahmu. Bait 2 ya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Oke adik-adik, kita sama-sama akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik boleh berdiri bersama-sama. Oke, lalu siapkan hati dan pikirannya. Oh, sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ini Bapa. Semoga persembahan ini Bapa boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah ya Bapa, berkat-Mu selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke Warta PA. Ada pengumuman apa nih Kak buat minggu ini? Kita punya kejutan buat adik-adik semua. Apa itu Kak? Kejutannya itu apa ya? Kita ada kakak baru Wah, kita Kak. punya kakak baru. Siapa yang excited ketemu kakak baru? Aku Kakak tadi excited sekali, kakak tadi semangat sekali, Kak Diana. juga. Semangat. Terus makin banyak yang mau melayani Tuhan Nah. dan adik-adik. Yeay. Nah, gimana kalau kita langsung panggil aja kakaknya supaya memperkenalkan dirinya langsung?
Oke. Kita panggil Kak Siren. Gimana ya Kak Siren? Kak. Hai Kak Siren. Nah adik-adik kenalin ini Kak Siren. Selanjutnya silakan Kak kenalan. Oke, halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Siren. Selamat kenal adik-adik. Oke, selamat kenal Kak Siren. Oke. Kak Siren di sini sebagai apa nih? Iya. Bakalan? Oh iya, jadi di sini di GPB Benowo kakak sebagai mahasiswa praktek dan terkhusus di pelayanan anak. Wah, seneng ya. Mahasiswa praktek, inget ya adik-adik kayak sebelum-sebelumnya sudah ada kakak mahasiswa praktek Ya, ada yang Kak bersama Selo, ada Kak Selo, sama Kak Ijon, Ijon, sama Kak Ike. Ike. Nah, sekarang ada Kak Siren yang akan ikut melayani kita semua. Semoga aja kita semua bisa saling membantu dan memberkati satu sama lain ya. Iya, Kak. betul. Terima kasih Kakak Siren. Adik-adik, sekian wartap PA PA hari ini. ini. Sekarang kita mau menerima berkat ya Kak, Sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi dulu. dari Tuhan Allah beserta engkau. Silakan Kak. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Oke adik-adik boleh berdiri sama-sama dengan kakak-kakak. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal ibadah kami hingga pada akhir ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing dan esok hari persiapan untuk sekolah dan lain sebagainya Bapak. Kiranya Kau berkati setiap adik-adik, orang tua dan kakak-kakak layan boleh selalu mendapatkan berkat dan penyertaan-Mu ya Bapak. Terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.